Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Syarhu Kashfi Syubhat, yang dimana sebelumnya kita telah membahas bahwasannya ada dari orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW yang menyembah, berdoa kepada para malaikat untuk kebaikan mereka, untuk mendekatkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala, agar para malaikat memberi. Dan kita sudah bahas dalam kitab Qawaidul Arba' bahwa memang pada saat itu ada yang menyembah para malaikat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Allah tidak memerintahkan kalian untuk kalian menjadikan para malaikat dan para nabi tuhan-tuhan. Berarti di situ menunjukkan ada yang menyembah para malaikat, yang mereka tertipu. Mereka mengira kalau malaikat yang melakukan perbuatan tersebut, padahal itu adalah perbuatan syaitan, tipu daya syaitan. Atau dia berdoa kepada laki-laki saleh seperti Lat, atau kepada nabi seperti Nabi Isa. Dan sekali lagi kita tekankan bahwa Rasulullah SAW memerangi semua itu tanpa membeda-bedakannya. Selama menyembah selain Allah, baik yang disembah orang soleh, nabi, ataupun yang disembah benda mati, maka itu adalah termasuk kesyirikan. Kemudian kita masuk ke matan baru. Dilihat halaman 34 paling atas. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha asy-syirki wa da'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdahu kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan kau telah mengetahui bahwa saya Rasulullah SAW memerangi mereka di atas kesyirikan ini. Atas kesyirikan ini yang mereka lakukan. Berarti itu adalah perbuatan yang Allah tidak ridhoi, yang Allah murka dengan perbuatan tersebut. Bahkan sampai Rasulullah SAW diutus untuk memerangi mereka dan diperintahkan waqatiluhum, perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, sampai enggak ada lagi kesyirikan. Jadi berdoa, meminta, memohon kepada orang mati, baik itu orang soleh, nabi, wali, walaupun dia meyakini bahwa wali, orang soleh tersebut tidak menciptakan, yang menciptakan Allah. Tujuan dia beribadah, menyembelih, memohon, meminta kepada wali tersebut agar nanti kebutuhannya disampaikan kepada Allah. Hajat-hajatnya dikirim oleh dia kepada Allah. Atau agar nanti orang soleh tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah lebih dekat lagi. Atau orang soleh tersebut nanti dapat memberikan syafaat dia di sisi Allah. Semua itu adalah perbuatan kesyirikan yang Rasulullah diperintahkan untuk memerangi semua itu.
Wada'ahum ila ikhlasil ibadati lillahi wahdahu. Dan dia sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, langsung minta kepada Allah. Memohon, meminta perlindungan langsung minta kepada Allah tanpa melalui perantara. Walaupun mungkin sebagian orang mengatakan, Ustaz, kan kita minta bantuan kepada jin ya sama saja kita minta bantuan kepada manusia, saling tolong menolong lah. Kayak ibarat ana mau masuk ke kampung, kemudian ana minta bantuan ke premannya, tolong kamu suruh bawahan kamu jangan ganggu saya. Kan itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Lalu apa bedanya kalau saya minta pertolongan, perlindungan kepada pembesar jin tersebut agar tidak mengganggu saya, agar dia memerintahkan bawahannya dari jin-jin yang kecil tidak mengganggu saya? Kan sama aja seperti teman, saling tolong menolong. Namun ternyata tetap saja perbuatan tersebut tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah perbuatan kesyirikan. Walaupun satu sama lain saling mendapatkan manfaat. Dalilnya, perhatikan. Bentar, ini belum lama Anda bahas. Dalilnya surat Al-An'am ayat 128. Perhatikan, ini syubhat terbesar mereka juga. Kalau misal antum bilang, kok ana minta pertolongan sama jin kok syirik? Kan sama saja kayak ana minta pertolongan sama Aldi misalnya. Aldi, tolong jagain ana dong. Ana mau ke kampung ini, misal Aldi orang yang disegani gitu kan. Tolong jagain ana dong. Ana mau lewat kampung ini, kan kampung itu penduduknya pada takut segan sama antum. Boleh kan itu? Boleh. Ya sama jin ya sama aja saling tolong menolong. Kan jinnya juga mampu. Jin. Nah, misalnya ada orang dia ngaku bisa ngeliat jin. Dan dia pembesarnya. Tolong dong suruh bawahan kamu gitu. Jangan ganggu saya. Saya ingin lewat di situ. Dan jinnya bisa saja dia mampu. Ana pernah disampaikan seperti itu. Dan itulah mungkin karena belum mendalami belajar lagi. Akhirnya nggak tahu. Waduh, iya gimana ya? Dan nantilah anak tanya, Masya Allah. Kan ngeri juga kan? Ya sama aja saling tolong menolong sama teman, dan jinnya juga ternyata mampu. Kecuali kalau minta untuk diberikan anak, rezeki, itu nggak boleh kan? Ini cuma minta lindungi ya, sama aja kayak anak minta lindungi ke teman anak manusia. Cuma beda ini jin. Nah, bantahannya itu dalam surat Al-An'am ayat 128. Surat Al-An'am ayat 128. Paham ya permasalahannya? Besar itu. Allah mengatakan, wa yauma yahsyuruhum jami'a. Dan ingatlah pada hari itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Semuanya, manusia dan jin. Dan Allah berkata kepada jin, ya ma'asyaral jin, wahai kalian bangsa jin, qad istakthartum minal ins, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Kemudian ada dari kalangan manusia, teman-temannya jin gak terima. Kita gak merasa disesatkan ya Allah gitu. Kita saling tolong menolong, saling mendapatkan manfaat. Lihat, wa qala awliya'uhum minal ins Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Berkata teman-temannya jin dari kalangan manusia, ya mungkin dukun-dukun lah itu kan, paranormal. Wahai Rabb kami, kita nggak merasa disesatkan gitu. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain. Kita saling tolong menolong aja. Ketika kita minta pertolongan kepada jin, kita mendapatkan manfaat. Jin itu memberikan pertolongan kepada saya, kepada kita,
Dan jin tersebut juga mendapatkan manfaat. Apa itu manfaatnya? Dia menjadi lebih besar. Saya merasa lebih mulia daripada manusia. Kan orang yang dimintai pertolongan juga dia itu mendapatkan kesenangan. Orang yang minta pertolongan juga mendapatkan kesenangan, yaitu dapat pertolongan. Yang dimintai pertolongan juga dapat kesenangan. Masya Allah ya, ternyata dia minta sama saya, berarti saya. Ya, gitu. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Dan telah sampai kepada kita ajal kita yang telah Engkau tentukan untuk kita. Lalu apa jawaban Allah? Jadi kan Allah mengatakan kepada jin tuh, wahai kalian bangsa jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Kalangan manusia nggak terima. Enggak, kita nggak merasa disesatkan. Kita satu sama lain mendapatkan kesenangan. Lalu apa jawaban Allah? Qala an-naru maswaakum. Neraka tempat kembali kalian. Jadi itu perbuatan memang nggak diterima, nggak diridhoi, nggak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah murka. Kenapa kalian minta pertolongan kepada jin? Jadi kesimpulannya apa? Meminta pertolongan kepada hal yang gaib. Selain Allah, Allah kan gaib tuh. Gaib apa nyata? Nggak bisa kita lihat kan? Oke. Meminta pertolongan kepada hal yang gaib selain Allah, walaupun yang gaib itu mampu, itu kesyirikan. Nggak boleh kita minta pertolongan kepada jin, syaitan, walaupun syaitan itu mampu. Misalnya ada orang bilang, dia bisa ngeliat syaitan, pocong, tolong ambil saya minum dong. Cong, tolong matiin lampu. Kan mampu tuh. Tapi ketika dia minta pertolongan kepada hal yang gaib selain Allah, itu adalah bentuk kesyirikan. An-naru maswaakum khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Illa masya Allah inna rabbaka hakimun alim. Kita lanjut. Oke. Di situ kata penulis rahimahullah ta'ala, engkau telah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW memerangi mereka atas kesyirikan ini. Dan menyuruh mereka untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan meminta kepada hal yang gaib selain Allah, walaupun yang gaib selain Allah itu mampu. Tidak boleh. Tapi kalau meminta sesama manusia yang mampu, boleh gak? Boleh. Tapi kalau kepada hal yang gaib dan dia mampu, tidak boleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa. Dan di sini mencakup doa ibadah dan doa masalah. Kita sudah bahas, nggak tahu untuk murajaah atau enggak. Doa ibadah yaitu semua ibadah. Ya sholat, ya puasa, apa? Kencing. Waduh. Kayak memang bagusnya itu nasihat dari para ustadz juga, ahsannya ya jangan taruh kucing, karena itu nanti akan banyak najis-najis yang kita nggak tahu. Lah iya itu makanya kan. Tadi apa lagi? Oke, perhatikan, janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada seorang pun. Jadi janganlah kalian mensyirikkan Allah, baik dalam itu doa ibadah ataupun doa masalah. Kemudian kita masuk ke syarah. Perhatikan. Qala syarihu hafidhallah ta'ala wa arafta anna ta'abbudahum lillahi ma'asyirki bihi lam yanfa'hum li'anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam lam yaqbalhu minhum bal da'ahum ila ifradillahi bil ibadati wa tarki ibadati ma siwahu. Kata pensyarah hafizallahu ta'ala, wa arafta, dan kau telah mengetahui, anna ta'abbudahum lillahi ma'asyirk, bahwasannya beribadahnya mereka kepada Allah diiringi dengan kesyirikan dengannya. Beribadahnya mereka kepada Allah
diiringi dengan beribadah juga kepada wali, diiringi beribadahnya juga kepada orang soleh, kepada nabi, kepada malaikat, lam yanfa'hum, maka penghambaan dia, peribadatan dia kepada Allah tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat kepada mereka. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqbalhu minhum, karena bahwasanya Rasulullah SAW tidak menerima hal itu dari mereka, yaitu mereka beribadah kepada Allah dan diiringi dengan juga kesyirikan, beribadah kepada wali, kepada orang soleh, kepada malaikat. Rasulullah tidak menerima hal itu dari mereka. Bal da'ahum ila ifradillahi bil ibadah, akan tapi Rasulullah menyuruh mereka kepada mengesahkan Allah dalam beribadah, wa tarki ibadati ma siwahu, dan menyuruh mereka kepada meninggalkan peribadatan selain Allah. Jadi nggak boleh. Jadi nanti insya Allah kalau antum ditanya tentang syubhat yang tadi Ana sampaikan bisa jawab ya. Berarti dihafal tuh dalilnya. Surat Al-An'am ayat 108. Coba buka. Wa hadhil ayatu tamna'u ibadatal malaikati wa tamna'u ibadatar rusuli wa tamna'u ibadatas salihina. Dan ayat ini yaitu di matan annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada seorang pun, apapun itu, siapapun itu. Maka ayat ini melarang beribadah kepada malaikat. Wa tamna'u ibadatar rusuli, dan ayat ini melarang untuk beribadah kepada para rasul. Wa tamna'u ibadatas salihina, dan melarang untuk beribadah kepada orang-orang soleh. Fafiha ibtalu ibadati ghairillahi azza wa jalla kainan man kana. Walau kana ashabuha, penting nih, walau kana ashabuha la ya'taqiduna fihim annahum yakhluqun wa yarzuqun. Fafiha, maka pada ayat tersebut, kembali ke al-ayat, terdapat kandungan. Apa kandungannya? Ibtalu ibadati ghairillah, membatalkan peribadatan selain Allah, kainan man kana, apapun itu bentuknya. Walau kana ashabuha, walaupun pelaku-pelakunya, la ya'taqiduna fihim, mereka tidak meyakini pada sesembahan-sesembahan selain Allah itu, bahwasannya sesembahan-sesembahan selain Allah itu menciptakan dan memberikan rezeki. Walaupun dia tidak meyakini itu, yang dia yakini hanya Allah lah yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rezeki. Tapi ketika dia memberikan peribadatan kepada selain Allah, syirik. Walaupun tujuannya ya agar nanti mendekatkan diri mereka, agar nanti memberikan syafaat dan seterusnya. Janganlah kalian berdoa, beribadah bersama Allah kepada seorang pun. Wa inna ma yaquluna inna haula'i salihuna fayattakhidhunahum wasa'ita bainahum wa bainallahi wa syufa'a lahum indallahi azza wa jalla yuqarribunahum ilallahi zulfa. Wa innama yaqulun, dan sesungguhnya mereka mengatakan, kan mereka menyembah orang-orang soleh. Mereka enggak meyakini kalau orang soleh itu menciptakan, memberikan rezeki. Mereka yakini hanya Allah yang menciptakan, memberikan rezeki. Dan mereka mengatakan inna haula'i solihun, ini sesungguhnya orang-orang ini tuh orang-orang soleh. Kita ya pelaku maksiat, kita pezina, kita ya suka mencuri, ya kita suka pacaran, ya dan seterusnya. Kayaknya nggak pantas dah kalau saya langsung beribadah kepada Allah. Kayaknya nggak pantas dah
Kalau saya meminta langsung kepada Allah juga kayak nggak diijabah, kan saya jauh dari Allah. Ini orang-orang soleh nih. Fayattakhidunahum wasaita bainahum wa bainallahi. Maka mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai perantara-perantara antara mereka dan antara Allah. Wa syufa'a, dan sebagai pemberi-pemberi syafaat untuk mereka, lahum, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yuqarribunahum ilallahi zulfa, dan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Namun sayang, perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan. Kelihatannya indah, kelihatannya bagus. Kalau orang yang gak belajar, dia akan bilang, oh iya juga ya, kayaknya gak cocok lah kalau saya langsung beribadah kepada Allah. Saya kan sholat mungkin cuman hari Jumat doang. Itu juga kalau saya benar-benar sholat, kadangnya sambil main HP. Saya sering berjudi, saya sering. Saya ini lagi kelilit utang nih, masa saya langsung berdoa kepada Allah? Malu lah. Datanglah dia ke wali. Ya wali, saya ingin ini, saya lagi kelilit ini. Coba tolong sampaikan hal ini kepada Allah. Udah mati nih wali. Tapi itu perbuatan kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Apalagi lanjutannya? Apa Yusuf, satu orang? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Al-hukumi kufur, kafir. Oke. Jadi di situ kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah. Mereka tuh beribadah kepada Allah selain Allah. Mereka itu beribadah kepada selain Allah. Ini dia salah satu saksi pembahasannya. Jadi Allah hukumi perbuatan mereka itu beribadah kepada selain Allah. Walaupun ketika mereka dikatakan kalian tuh beribadah kepada selain Allah, mereka gak terima. Bagaimana saya beribadah kepada selain Allah? Kan saya tujuannya tetap Allah. Namun saya cuma jadikan dia sebagai perantara saja. Saya kan juga nanti agar nanti orang soleh tersebut menyampaikan permohonan saya kepada Allah. Kan tujuannya Allah tuh. Masa saya dikatakan beribadah kepada selain Allah, tapi lihat apa yang Allah katakan, ya'buduna min dunillah. Mereka tuh beribadah kepada selain Allah, walaupun dia nggak mengaku itu, tapi ya semuanya kan tolak ukurnya semuanya tolak ukurnya apa? Apa yang Allah hukumi. Allah hukumi itu perbuatan beribadah kepada selain Allah, ya udah, walaupun dia nggak mengaku itu, walaupun dia mengatakan ini tidak beribadah kepada selain Allah karena tujuannya tetap Allah, tapi Allah katakan ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan tidak juga memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat kita di sisi Allah. Innallaha yahkumu fima bainahum. Gimana? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah menghukumi di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang dia berdusta dan kepada orang yang dia kufur. Allah hukumi perbuatan tersebut dan orangnya yang melakukannya sebagai orang kafir. Jadi itu adalah perbuatan syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi zamanina al-hadiri yaquluna haula'i wasailu natawassalu bihim ila Allah azza wa jalla. Wa hadza kulluhu, apa lihat kata pensyarah, dinul jahiliyah. Dinul jahiliyati wa huwa batilun li'annahu ibadatun li ghairillahi azza wa jalla. Wa fi zamanina al-hadiri, dan pada zaman kita sekarang ini, al-hadir kan sekarang, yaqulun, mereka mengatakan haula'i, ya mereka ini orang-orang soleh. Haula'i maksudnya apa? Orang-orang soleh.
Mereka-mereka ini orang-orang soleh ini wasail, perantara-perantara. Natawassalu bihi milallah, kita bertawasul dengan mereka kepada Allah. Tapi lihat apa? Hadza kulluhu dinul jahiliyah. Ini semuanya adalah agama jahiliyah, udah basi kalau kita bahasanya kan. Itu udah kesyirikan yang udah lama, 1400 tahun yang lalu, yang dimana sampai Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW untuk memerangi mereka. Kesyirikan yang udah lama. Wa batilun, dan dia batil. Kenapa masih engkau lakukan juga? Padahal udah jelas-jelas itu kesyirikan yang udah jelas Allah hukumi syirik 1400 tahun yang lalu, yang sudah jelas-jelas bahkan sampai Rasulullah diutus untuk menempas bumi, hanguskan kesyirikan yang seperti itu. Li'annahu ibadatun li ghairillahi azza wa jalla. Karena bahwasanya perbuatan itu adalah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan ya'buduna min dunillah, walaupun dia enggak mau ngaku itu. Tapi yang terpenting adalah hukum yang Allah berikan. Mereka tuh beribadah kepada selain Allah, ya udah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tanggung dikit lagi ya, tapi enggak apalah.